Yang saya hormati di sini orang tua kita, Bapak Abdul Hanan, calon kapus ya, Insya Allah, amin. Iya, setuju sekali lah Pak Ketum, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran di DPP, DPD, dan DPC IPKANI, serta rekan-rekan penyuluh perikanan yang tergabung di dalam Zoom pada hari ini. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah kita di sini ada penyuluh perikanan bantu, ada sejumlah mohon dikoreksi nanti kalau salah, ada sejumlah 1.989 orang. Nah, kita sudah berjuang bersama-sama IPKANI, Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesia, dan Puslatlu sendiri banyak yang sudah kita tempuh, ada baik itu melalui Komisi 4 DPR RI, pengawalan melalui Komisi 4 DPR RI, teman-teman di daerah yang terus menggempur anggota-anggota dewan yang ada di dapilnya, terus juga beberapa audiensi sudah bukan beberapa ya, udah sangat sering sekali audiensi yang kita lakukan, baik itu dengan kepala badan, kepala pusat, dan jajaran dari Puslatlu KP. Perlu diketahui bahwa terakhir info yang kita dapat bahwa formasi akan dibuka, formasi penyuluh perikanan untuk tahun 2021 ini. Sebanyak 398 formasi untuk P3K untuk penyuluh perikanan ahli, yaitu yang akan diisi oleh teman-teman D4 dan D1 perikanan. Nah, dan 200 formasi CPNS untuk terampil atau dari D3. Nah, permasalahan yang muncul adalah yang pertama itu teman-teman D3 yang usia di atas 35 tahun itu tidak dapat mengikuti ke P3K ataupun CPNS. Itu permasalahan. Sementara di kita ada banyak sekali penyuluh perikanan bantu yang dengan masa pendidikannya D3 dan usia di atas 35 tahun. Yang kedua, formasi itu dibuka untuk umum. Jadi sangat besar kemungkinan pihak-pihak luar selain PPB itu bisa mengisi formasi tersebut, gitu. Nah, jadi tidak ada penguncian di dalam oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. Nah, kenapa kami akhirnya kemarin turun ke lapangan? Akhirnya kami kemarin melaksanakan aksi damai, bukan damai lagi Pak, yang dibawa bukan kentongan atau apa, tapi boneka, balon ikan dan sebagainya, saking damainya PPB ini. Tapi dan kami ingin menyampaikan aspirasi di depan umum, apa yang menjadi tuntutan kami, itu yang pertama, kami ingin dibukakan adanya formasi untuk teman-teman D3 yang usia di atas 35 tahun. Nah, yang awalnya kami menerima P3K dan sebagainya karena beberapa audiensi yang sudah kita lakukan dan pihak kementerian tetap kekeh bahwa ini formasi dibuka untuk umum, akhirnya keinginan teman-teman itu meningkat. Kita tidak mau lagi di P3K, tapi maunya CPNS semua. Nah, itu bagaimana caranya? Akhirnya seperti itu gitu, karena kita sudah melakukan berbagai negosiasi dan tetap tidak ketemu titik terangnya. Terus kita maunya itu formasi itu tertutup hanya untuk PPB. Seperti yang Pak Hanan tadi sampaikan ya Pak Hanan, bahwa yang berkualitas adalah yang sudah teruji di lapangan. Insya Allah Pak, PPB-PPB yang ada sekarang ini sudah teruji di lapangan, karena apa? Kita berkinerja. Apabila kami tidak bekerja, maka mungkin saat ini kami sudah tidak bisa menjadi PPB Pak, karena sistemnya putus kontrak. Jadi PPB itu ingin menyampaikan bahwa kami itu ingin formasi ini ditutup hanya untuk PPB. Bagaimana caranya? Silahkan dipublikasikan di umum, tapi ada persyaratan-persyaratan khusus yang mungkin hanya PPB yang bisa mengisi. Kebetulan, nah kemarin kan jawaban daripada KKP sendiri bahwa ini KKP ini hanya sebagai user. Kebetulan Noni ikut masuk audiensi dengan kepala Biro SDM-AO, kepala pusat Puslatlu, dan Sesba, dan beberapa jajaran dari BRSDM. Mereka menyampaikan bahwa KKP ini hanya sebagai user atau pengguna dan mengikuti aturan yang sudah diarahkan oleh Menpan EB. Kebetulan sebelum formasi ini rame digaungkan, Noni, Kanedi, dan Dama waktu itu ikut bersama Buka Puslatlu menghadap orang dari Kemenpan RB.
Nah, beliau menyampaikan, ingat betul Bapak, itu kenapa kami tuh rada aneh di sini. Katanya KKP menyatakan bahwa formasi ini tidak bisa ditutup hanya untuk PPB. Dari Kemenpan itu menyampaikan bahwa nanti secara teknis silahkan kementerian yang mengatur. Bagaimana caranya biar teman-teman ini, hanya teman-teman ini yang bisa masuk. Nah, artinya kan sebenarnya usulan itu adanya di KKP gitu loh. Nah, itu yang kami tegaskan bahwa KKP ini, PB ini kami dari Aliansi meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar formasi ini hanya diperuntukkan untuk penyuluh perikanan bantu. Bagaimana caranya? Terus yang selanjutnya mungkin kami dari PPB ini meminta bantuan sekali kepada IPTANI sebagai organisasi resmi dari penyuluh perikanan agar mendukung penuh, kalau perlu mungkin ada surat terbuka atau seperti apa atas perjuangan PPB yang sudah dilakukan sejauh ini, dan juga meminta kepada mungkin pihak IPTANI, oknum dan sebagainya jangan sampai melakukan diskriminasi atau intervensi kepada PPB jangan ikut demo, kalau demo diputus kontrak dan sebagainya. Pak, Ibu, PPB ini jangankan diancam begitu, dibilang tahu minggu bulan depan honor dipending aja kami jiper Pak, apalagi dibilang bahwa PPB yang ikut demo maka tidak akan diperpanjang. Wah, udah jiper luar biasa. Pas yang demo cuma Nonia makan Edi doang kan gak lucu ya Pak ya. Untung ada Ahmad Sobari yang militannya luar biasa juga gitu untuk membantu kami kemarin. Oh maaf, diam katanya. Oke, baik. Nah, intinya seperti itu. Kita begini Bapak, Ibu, mungkin melihat kepada apabila formasi ini dibuka untuk umum. Oke, kita teruji di lapangan Pak. Noni sendiri anak Pahanan. Udah lulus dari tahun berapa, udah lupa apa itu kaidah ilmu penyuluhan perikanan. Udah lupa Pak peraturan-peraturan dan sebagainya. Yang Noni ingat itu bantuan itu nanti cair minggu kapan itu Noni ingat itu. Terus ya, kelompok mana aja yang diajukan untuk dapat bantuan ini Noni ingat itu. Tapi kalau secara teori dan sebagainya, mohon maaf Pak, belum tentu kami ini jauh lebih pintar daripada anak yang bukan PPB. Itu kemarin yang kami tegaskan juga pada saat ini. Jadi kalau misalkan oke, kami ketika nanti bertahap pengangkatan atau pengisian formasi ini, kami awalnya menerima gitu loh. Tapi silakan atau biarkan kami bersaing antar PPB. Jangan kami bersaing dengan anak-anak yang baru lulus yang waduh yang udah masih fresh sekali. Tapi kalau misalkan menguji di lapangan, nggak usah jauh-jauh, biar satu orang ditempatkan di Muara Gembong dulu, saya pengen tahu berapa lama dia bertahan di lokasi. Apabila itu di luar PPB. Kalau ingin sektor kelautan dan perikanan ini tetap maju, maka angkatlah PPB ini. Biarkan kami bersaing dengan antar PPB. Dan meminta juga kepada IPTANI untuk dapat membantu mengawal untuk pengisian informasi untuk 2022. Insya Allah di bulan Agustus nanti. Kami memohon, kalau misalkan KKP memang, ya kita nggak tahu ada kepentingan seperti apa, dipersilahkan, tapi selesaikan dulu PPB yang ada. Kalau misalkan mau membuka lewat jalur umum, mangga silahkan. Tapi selesaikan dulu PPB yang ada. Nah mudah-mudahan di 2022 kita sama-sama bisa berjuang, baik itu dari APPBI dan dari IPTANI sendiri untuk bisa menyelesaikan di tahun 2002 apabila tahun sekarang sudah tidak bisa. Kita sangat miris sekali ya, sampai akhirnya teman-teman turun ke lapangan, PPB ini dibilang anak manis sekali, benar gitu loh. Ibarat kata diancam, saya bilang tadi diancam sedikit aja udah jipernya luar biasa gitu loh. Tapi sampai akhirnya kami turun ke lapangan. Kemarin itu ada sekitar 300 orang turun ke lapangan karena dibatasi COVID dan sebagainya, itu teman-teman sampai disemprot-semprotin pakai water cannon tapi tetap bertahan gitu. Karena saking inginnya kami berjuang, Pak. Saking inginnya kami mensejahterakan diri kami juga ketika kita berbicara bahwa tugas penyuluh perikanan adalah untuk mensejahterakan pelaku utama dan pelaku usaha. Kapan kami mensejahterakan diri kami, Pak? Gaji 2,6, BOP 3,2, bukan mengeluh, Pak, Ibu. Tapi, aduh, anak kucing Noni nggak cukup makannya segitu. Nggak, istilah kata gitu loh. Nah, gimana kalau kami mau melakukan banyak hal gitu dengan kondisi itu. Nah, mungkin itulah tuntutan dari teman-teman. Tapi dan kemarin itu ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan post di FB tentang katanya Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat mendukung pembukaan formasi penyuluh perikanan secara transparan dan terbuka, dan itu diserang sama teman-teman PPB. Alhamdulillah ada Pak Ketum sudah bergabung. Mudah-mudahan sangat membantu pengawalan kita Pak, teman-teman PPB. Untuk tahun ini
semoga formasi, bukan semoga lagi ya, kita sangat berharap formasi ini benar-benar tertutup hanya untuk PPB. Tidak apa-apa kalau misalkan akhirnya formasi yang ada sudah tidak bisa dirubah, tapi teknis perekrutannya yang kami mohon untuk direvisi. Tidak dibuka untuk umum, hanya kami PPB yang bisa ikut mendaftar di sana. Di beberapa kali juga pihak dari KKP menyampaikan, pasti nanti yang bisa jawab pada kalian. Pasti yang bisa jawab adalah kalian. Oke, kami yang akan bisa menjawab. Kalau misalkan pertanyaan adalah siapa ketua KUB A, B, C, D, E, F, itu kami bisa menjawab, Pak. Nggak mungkin orang luar PPB bisa menjawab. Tapi pertanyaannya ketika berbicara tentang kaidah penyuluhan, peraturan-peraturan sebagainya, belum tentu kami bisa sampai otak kami ke sana memikirkan. Kami tadi malam juga ribut di grup program yang kebetulan ada beberapa pejabat dari Puslatu di dalamnya. Kami menyampaikan bahwa, waduh, ini jangan sampai nanti pada saat bulan-bulannya penerimaan CPNS, malah kami disibukkan sama penerimaan bantuan. Mbak Noni, barangkali poin-poin lain-lain, Pak Ketum sudah hadir, kita akan dengarkan arahan Bapak. Siap. Mungkin ada lagi? Mungkin itu saja yang ingin kami Pokoknya formasi harus untuk PPB ya, gitu ya. Kami hanya ingin formasi yang ada ini diperuntukkan hanya untuk PPB. Baik. Dan mohon bantuan dari Pak Ketum untuk bisa mengawal ini semua. Teman-teman PPB, Pak Ketum sampai turun ke jalan, kita berjuang. Mudah-mudahan seperti Pak Ketum dulu sampaikan, kenapa pertanian itu dilihat sekali karena mereka cari perhatian. Nah sekarang PPB udah mulai cari perhatian, Pak, dengan turun ke jalan. Mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi anak-anak PPB atau menakut-nakuti teman-teman PPB agar tidak ikut demo. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Pak Ketum. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Ketum. Terima kasih. Walaupun sudah capek, masih berkesempatan bergabung dengan kami, Pak. Tadi curhatan Pak Noni, Pak, sudah kita dengar. Kemudian terima kasih nih atas arahan pengawalan dari Bapak. Formasi ini hadir waktu sebagai follow up dari audiensi kita, Pak, waktu itu dengan Pak Edi Prabowo. Bapak sangat berjasa bagi formasi penyuluh perikanan. Hanya memang beberapa perubahan tadi seperti Noni sampaikan, Pak, ada dinamika yang memang perlu pengawalan. Kami mohon arahan dari Bapak terkait dengan dinamika ini, Pak. Termasuk juga kelembagaan, Pak, yang akan berubah. Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan, Pak. Oke. Siap. Nah, soalnya saya tidak dikasih privilege, tadi harus kita dulu mute-nya. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu dan selamat sore. Saya baru mendarat ini di Cengkareng dari Bali. Dan tadi ketemu dengan para guru honorer se-Kabupaten Badung. Ternyata banyak sekali guru honorer yang masih belum tertampung gitu ya. Dan saya baru mendarat, nanti malam saya akan berangkat ke Sulawesi Tengah. Barangkali ada teman-teman Sulawesi Tengah yang mau bersilaturahmi, saya mau ke Palu, nanti malam jam 2. Dan saya hanya sampai jam 4 sore kembali ke Jakarta besok. Siap. Pertama tentu saya mendengar sekilas apa yang disampaikan oleh Bu Noni tadi, yang menurut saya ini yang sebetulnya pernah saya sampaikan kepada Pak Edi Prabowo pada waktu itu dan mendapatkan respon positif. Dan saya sendiri pernah memimpin Komisi 2 yang membuka keran sebetulnya untuk membuka tenaga P3K sebagai alternatif jika usia tidak memungkinkan untuk menjadi ASN. Dulu ya sejarahnya ada penyuluh perikanan itu sekitar penyuluh pertanian itu ada 50.000. 27.000-nya adalah PNS, sisanya adalah penyuluh pertanian bantu ya. Sama dengan penyuluh perikanan bantu lah. Namanya THL TBPP, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian. Nah, memang gerakannya lebih masif karena dari sisi banyaknya yang masih mengharap sampai kepada cita-citanya untuk PNS kala itu, memang skalanya besar sekali karena hampir
25.000 pada waktu itu, dan kemudian berkurang menjadi 14.000 pada waktu terjadi pembukaan menjadi 10.000. 10.000 hanya dimanfaatkan pada waktu itu, dimanfaatkan hanya menjadi sekitar 8.000 saja yang kemudian menjadi PNS, tetapi semuanya sekarang sudah masuk dalam tenaga P3K. Nah, kalau sampai saat ini memang saya juga memperjuangkan ya. Pada waktu itu saya juga memasukkan sebetulnya penyuluh perikanan bantu agar juga masuk dalam skema P3K. Namun saya berpindah sekarang di Komisi 6 sehingga tidak mengawal penuh. Ini yang sesungguhnya saya meminta informasi kepada seluruhnya, baik pengurus di DPP maupun di DPD, untuk memberikan informasi gitu ya. Meskipun saya sudah berada di sisi Komisi Ekonomi, tetapi saya juga masih punya akses untuk masuk di Komisi Ketenagakerjaan, Komisi KePNS-an gitu. Nah, kalau memang kendala-kendala saat ini itu terhambat di tingkat kementerian, karena ini bagaimanapun tergantung kepada tingkat kementeriannya. Jujur, pada waktu Ibu Susi berkuasa, memang kita agak sulit untuk bisa membuka penyuluh sebagai bagian peran penting di dalam sektor kelautan dan perikanan. Tetapi setelah Pak Edi Prabowo terbuka, kemudian mulai kita garap sampai kepada hal yang menjadi tuntutan dari seluruh, bukan hanya bukan hanya PPB, tetapi dari seluruh stakeholders yang merasa bahwa sampai saat ini polisinya terhambat oleh karena keberadaan menteri, termasuk pada akhirnya dibukanya ekspor benih lobster. Ini sejarah juga, meski saya akhirnya agak menentang karena tidak ada batasan benih lobster untuk diekspor, sehingga kemudian nilai komparatifnya untuk Indonesia tidak ada lagi gitu ya. Karena Indonesia akhirnya juga menjadi konsumsi juga, menjadi konsumen gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi saya anggap salah. Nah, yang kedua sebetulnya ada harapan besar, karena ketika sekarang masih enggak ya Bu, siapa namanya? Kepala bidang penyuluhannya siapa? Bu Yuni, Pak Iksan. Bu Yuni. Bukan. Bu Lili, Pak. Bu Lili. Ketika Bu Lili sebetulnya saya berpikir ini bisa lebih adaptasi gitu ya. Harusnya dan Pak. Bisa memperjuangkan terhadap hak-hak yang ini diharapkan oleh para PPB. Yang ketiga, saya kekurangan informasi terkait ini. Tetapi kalau kemudian bahwa sampai saat ini memang persoalan status PPB ini masih ngambang, karena perjuangan saya selain bagaimana menggiring atau membawa PPB ini menjadi tenaga P3K, saya juga menjagai supaya PPB tetap dikaryakan atau tetap didaya gunakan oleh kementerian, karena PPB kan sebetulnya kontraknya tahunan. Bahkan saya juga berjuang bagaimana agar hak-haknya juga sama seperti hak-haknya pegawai negeri sipil, karena bagaimanapun dari sisi atribut, kemudian lingkup kerja, bahkan perhitungan penilaian kinerja juga sebetulnya hampir mirip-mirip gitu. Bahkan boleh jadi kalau tadi Noni bicara panjang lebar, saya mendengarkan peran-peran PPB bisa lebih dinamis dan agresif gitu, karena memang PPB merasa harus menonjolkan prestasi, harus berprestasi lah begitu ya, dan kemudian harus menorehkan kinerja yang baik. Nah, inilah yang tentu silakan dikomunikasikan, karena terputus. Mas Sobari aja alhamdulillah hari ini muncul dengan ceria gitu. Kemarin Mas Sobari pada waktu kami rapat harian nggak muncul itu. Nah, sekarang kalau tentu ada komitmen besar dari teman-teman sekalian, ini sudah masuk sekitar 200 lebih di sini ya. Silakan saja gitu ya. Dan saya sendiri mengatakan kalau saya untuk mencari persoalan memang kehabisan waktu. Tapi kalau saya untuk memecahkan persoalan, saya masih banyak waktu gitu ya.
Alhamdulillah. Ya, jadi kalau saya harus mencari persoalan dan lain sebagainya, saya tidak punya waktu karena sudah habis dengan pekerjaan tupoksi dan lain-lainnya. Tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan solusi dari persoalan saat ini, saya menyediakan waktu, gitu. Dan saya bisa membantunya, dan saya bisa mengkomunikasikannya, baik ke Kementerian Kelautan Perikanan, dan saya juga bisa mengkomunikasikannya kepada kementerian lainnya, kepada BKN. Kepada BKN saya juga bisa mengkomunikasikannya. Kepada Kementerian PAN, RB ya, Daya Gunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, Reformasi Birokrasi, saya juga bisa menyampaikannya. Itu sahabat saya semua gitu ya, sahabat saya semua. Cuma nanti luluslah pada waktu dites wawasan kebangsaan gitu. Nah, jadi silakan saja dan torehkan ya, bukan hanya sekedar untuk berbicara, untuk menyampaikan pikiran-pikiran, tapi coba dibuatkan dalam sebuah tulisan satu dua lembar lah begitu, untuk saya juga menyampaikan, atau bikin saja surat secara tertulis gitu, oleh seluruhnya ditandatangani oleh para pengurus paling tidak. Saya sebagai ketua umum akan menandatangani. Aji Mumpung menterinya ini lagi semangat banget ini sebetulnya. Siap. Menteri yang baru ini sebetulnya nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Bisa aja. Betul. Karena saya sering ketemu di lapangan golf gitu ya. Jadi menteri ini sebetulnya nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Beda Pak Edi, dia mengerti karena sudah 5 tahun memimpin, kemudian ketemu dengan tupoksinya gitu ya. Dan Bu Susi ngerti karena pelaku. Kalau ini kan pelaku lain gitu. Kemudian masuk, dan saya sering memperhatikan di medsosnya aja gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya biasa bagi menteri luar biasa. Jadi kita juga harus membuat kertas kerja. Kita juga harus membuat kertas kerja. Ini ada Bu Lili nggak di sini? Nggak ada ya? Belum Pak. Kita membuat kertas kerja ya, membuat kertas kerja yang kemudian ini menjadi dianggap luar biasa oleh menteri. Gitu. Kita membuat kertas kerja yang biasa, yang menjadi luar biasa oleh menteri. Dan itulah yang nanti kita perjuangkan baik secara kolektif, kita menyatakan bahwa pentingnya penyuluh perikanan ini, baik yang PNS maupun yang ASN. Bahkan kalau bisa kita representasikan, kita ini masih kurang penyuluh itu gitu ya. Kita masih kekurangan penyuluh untuk sektor kelautan dan perikanan. Bayangkan penyuluh kelautan perikanan dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016. Betul ya? Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, diamanahkan bahwa harus ada satu penyuluh dalam satu wilayah. Satu penyuluh satu wilayah. Nah, kalau wilayah kerja kelautan perikanan begitu luas dan lebar, menurut saya masih jauh dari kekurangan. Sama hitungannya ketika di dalam Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani, mensyaratkan harus ada satu desa satu penyuluh. Maka ada sekitar 75.000 penyuluh. 75.000 penyuluh. Meski sampai saat ini baru terpenuhi sekitar 70.000, masih ada kekurangan karena fiskal negaranya sedang tidak baik. Menurut saya ini juga akan terhambat. Nah, daripada kemudian cecer-cecer gitu, dalam kertas kerja kita tuliskan setiap satuan wilayah memiliki penyuluh, itu akan meningkatkan produktivitas berapa terhadap para pelaku usaha di bidang perikanan yang telah ditorehkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016. Jadi ini menjadi luar biasa gitu, bahwasanya kehadiran penyuluh akan meningkatkan produktivitas terhadap nelayan, meningkatkan added value, dan meningkatkan aksesibilitas. Karena penyuluh perikanan bukan hanya mendampingi terhadap bagaimana berbudidaya ikan yang baik, bagaimana mereka bisa melakukan the fisheries good processing
practices misalkan ya, atau bagaimana mereka memahami terhadap code of conduct tentang kelautan perikanan. Bukan hanya persoalan naratif seperti itu, tetapi ada hal yang lebih substantif bahwa kehadiran penyuluh ini akan peningkatan kuantitas, kualitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas terhadap hasil kelautan dan perikanan. Ini menurut saya coba rumuskan bersama gitu ya. Ya memang masa jabatan saya sebetulnya sudah hampir habis ini. Kalau misalkan ada yang bisa memperjuangkan kemudian ini ya silakan, tetapi saya masih berpikir gitu ya, setelah dulu saya mengawal transisional gitu. Bentar dulu ya, thank you ya. Setelah saya mengawal transisional dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat, pada waktu saya diminta untuk memimpin IPKANI ini, semestinya memang dulu langkahnya lebih cepat. Cuman kita kan ketemunya Ibu Susi agak sulit gitu ya. Meski saya masih tetap terus mengendorse gitu, baik dengan Pak Syarif Wijaya, kemudian Pak Rifki, saya ketemu dengan Pak Tio, semuanya coba saya endorse supaya betul-betul ini nggak lepas, karena Bu Susi sudah mengatakan tidak perlu penyuluh gitu. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan sejarah. Jika memang perjuangan belum selesai sampai saat ini, ya momentumnya ayo kita buat. Momentumnya di mana? Saya bekali, mindset saya bekali gitu. Sehingga saya bisa ketemu menteri kapan saja. Saya bisa ketemu dengan kepala badan kepegawaian negara kapan saja saya bisa ketemu. Saya dengan Menpan RB Mas Cahyo Kumolo kapan saja saya bisa ber-WA-WA-an gitu. Bisa saja. Mas, tolong perhatikan PPB, ada sekitar 3.000 PPB yang saat ini statusnya belum jelas. Itu bisa saja. Tapi bekali supaya PPB itu meningkatkan produktivitas dan kemampuan para pelaku usaha di bidang perikanan ini dapat meningkatkan sekian peningkatannya. Bahkan kalau penyuluh ini diberikan insentif dengan paling tidak masuk kepada pegawai P3K, SNP 3K, ini akan menjadi trigger karena mereka lebih semangat, memiliki kepastian, gajinya 12 bulan, setara dengan PNS, meskipun barangkali jenjang karirnya terhambat oleh kontrak yang bisa saja setahunan, 2 tahunan, atau 3 tahun. Tapi paling tidak ada kepastian kontrak, gitu. Ada kepastian status, dan kemudian ada persamaan dengan PNS. Nah ini yang kemudian dikemas bahwa kita bisa meningkatkan produktivitas, bisa mendampingi, yang dulu tidak kenal bank bisa kenal bank, bisa saja. Kalau nanti saya lagi menggarap yang namanya BUMN, holding BUMN Ultra Mikro. Jadi sekarang kami sedang membahas pembentukan BUMN holding Ultra Mikro, yang intinya di dalam roadmap mereka justru target dan sasaran utama untuk bisa menyentuh sektor-sektor usahanya itu adalah sektor usaha pertanian dan perikanan. Bahkan kalau melihat grafiknya di era pandemi COVID-19 ini justru sektor pertanian, sektor perikananlah yang grafiknya naik, berbanding terbalik dengan grafik UMKM yang menurun gitu. Ini bisa dimanfaatkan, dan tentu kalau berpikirnya ke arah sana, saya meyakini ini bisa menjadi keyakinan. Selain saya sebagai personal guaranteed ya, saya juga bisa meyakinkan dengan hasil yang bisa diharapkan dari eksistensi dan peran penyuluh, baik yang ASN maupun yang P3K. Saya kira saya tidak ingin ini kalau saya bicara seperti ini bisa sampai bisa gitu ya. Saya lebih baik mohon ditangkap apa yang saya sampaikan, dirumuskan bersama. Ayo, nggak usah turun ke jalan, karena turun ke jalan menurut saya situasinya tidak memungkinkan. Pandemi COVID, bahkan kalau kita berkerumun memaksa untuk melakukan gerakan, bukan saya melarang gitu ya, Pelanggaran ini prokes akan menimbulkan, akan berbenturan dengan undang-undang COVID gitu loh. Nah, saya kasihan juga teman-teman kalau nanti
upayanya keras, tapi hasilnya tidak dapat. Lebih baik upayanya soft gitu ya, upayanya baik, tetapi juga hasilnya nanti baik. Saya kira demikian ya, dan saya mendoakan semoga seluruh para penyuluh, baik yang sekarang berada di kantor-kantor maupun di lapangan, baik yang pengurus DBB maupun pengurus DBD, semoga semuanya dilindungi dari segala ancaman pandemi COVID-19.